Ini saya tidak menganjurkan Anda untuk poligami, saya juga tidak melarang Anda untuk poligami. Itu keputusan Anda masing-masing. Tapi ini maksudnya Allah mengatakan ya sudahlah, kamu beristri satu, apa dua, apa tiga, atau empat, ya. Tapi kemudian Allah kasih gangguan dikit. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut akan tidak berbuat adil, satu saja. Nah, ada laki-laki yang menjawab, tenang aja, tuh anakku adil kok. Yes, beres. Kawin benar itu ya. Nah, ada yang kan sorry. Kalau Allah sudah mengatakan kalau engkau takut biasa takut benar, berarti Allah ngeklaim bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berbuat adil, maka saya beraninya satu saja. Ada yang begitu. Jadi ada ibarat perda, ada perda yang mengambil keputusan silakan kawin lebih dari satu karena Al-Quran juga membolehkannya, dan nanti birokrasi tinggal menandatangani ya. Ya ada perda yang seperti itu. Ada perda lain, itu nggak tahu urusanmu masing-masing. Ada yang perda yang melarang poligami, bisa juga. Ada dasarnya, karena ayat berikutnya adalah walam tastati'u an ta'dilu, wahai laki-laki, niscaya kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Itu statement Allah. Bisa saja. Saya cuma bicara kalau Anda baca Al-Quran, Anda lihat ini ajakan diskusi, apa ajakan untuk menghayati, apa perintah. Kan ada yang ibadah mahdoh 3,5%, perintah sholat misalnya. Pokoknya yang sifatnya instruksional, doktrin itu 3,5%. Di situ nggak ada tawaran lakukan atau tidak lakukan, sholat apa tidak, nggak usah tawar-tawar. Tapi kayak yang 96,5% itu sifatnya silahkan memilih asal tidak melanggar syariat. Jadi ibadah mahdoh adalah segala sesuatu tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Kalau ibadah muamalah adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi mas ya, dan ingat-ingat ini, kalau mahdoh, rukun Islam, rukun iman, jangan lakukan apa-apa kecuali yang saya suruh, kata Allah. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali yang saya larang. Jadi kalau orang mengatakan maulid Nabi tidak ada ajarannya, ya tapi juga tidak ada larangannya. Jadi tidak apa-apa, lakukan saja. Yang tidak boleh maulid Nabi sambil teler. Telernya tidak boleh kan itu. Kenduri, tidak apa-apa kenduri kok. Tidak ada ajarannya, kamera tidak ada ajarannya, listrik tidak ada ajarannya. Peci gini tidak ada ajarannya, tidak ada Rasul satu pun pakai peci. Saya sudah ketemu semua. Bersama saya nggak bulan kamu mulia kan? Gitu mas ya? Iya. Saya tadi ingin ngomong mengenai rembulan sebenarnya, tapi ini dasarnya seperti itu. Jadi ada ayat yang instruksi dan yang pakai. Atau Anda tolak, jadilah ateis, jadilah kafir, nggak ada masalah. Tuhan nggak nangis, Anda kafir. Tuhan nggak, kok kafir nggak ada. Oh kafir lek-lekan mut-mutan deh. Allah Maha Perkasa, Al-Matin, gitu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia tidak akan sedih kalau engkau kafir. Itu loh. Cuman ketika dia Rahman Rahim, dia masih kenapa kau dan gitu kan, itu Rahman Rahim. Tapi kalau Aziz, Jabbar, Mutakabbir seperti yang dibaca oleh qori kita di awal tadi, ya itu surat Al-Hasr, ya tadi ya. Dari mulai lau anzalna hadzal qur'ana ala jablin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allakum yatafakkarun, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau baca Quran tolong diingat ya, tidak semuanya doktrin, ada yang ngajak diskusi. Pura-pura boleh papat, pura-pura memberikan empat, tapi satu tidak satu. Tapi kalau kami takut adil, satu aja loh, ya. Nah ada macam-macam laki-laki, yang satunya bilang tenang aja Tuhan saya beres adil soalnya, gitu ya, terus rapi meneh, gitu ya. Ada laki-laki yang tahu diri, ya oke bisa satu aja. Nah itu yang saya tidak mengatakan bahwa si rapi meneh nggak tahu diri, gitu ya. Jadi nggak gitu maksud saya. Tapi kemudian ada yang malam tes. Nah teman-teman sekalian, semua ada yang sifatnya metafor. Metafor itu amsal, wa yadribullahu amsal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Itu surat An-Nur
bagian terakhir dari ayat 35. Jadi misalnya kalau Allah mengatakan tajri min tahtihal anhari khalidina fiha, menggambarkan surga, jangan dipikir surga itu ono kaline ono susunya tuh ada susu ngono kali. Wah, bayangan ini KMPI kalau penjalanan susu. Ya, itu kan ide diterjemahkan ke paham budaya. Anda harus ambil idenya diterjemahkan ke budaya Anda. Bagi orang Arab yang menerima ayat itu dengan bahasa Arab, digambarkan dengan budaya Arab, bahwa orang Arab tidak pernah mengerti suket, gak ono wit-witan, gak ono kali, gak ono udan, ya kan? Maka surga adalah kalau ada perumputan, kebun yang hijau kan gitu. Lalu orang Bondowoso ini ada pohon-pohon ya. Ada sungai malah gini ngirimin situ bantu banjir. Ini ya. Jadi orang kalau Allah bikin firman dulu ke Nabi yang ditakdirkan di Jawa atau di Madura, gitu ya. Maka saya kira gambaran surganya tidak seperti itu, karena diturunkannya dipilih di Arab sana, karena orang Arab itu sudah ada Nabi aja masih kayak gitu. Apalagi kalau nggak diturunkan di sana Nabi, kalau orang Jawa nggak perlu ada Nabi sudah baik-baik, terutama orang Madura. Karena orang Madura banyak jadi guru besar di Mekah kan gitu kan. Ya, orang Madura itu sama Allah sangat dekat, sangat friend lah, sangat tertarik. Oh berani matularan acara suatu saja. Ya apa lagi? Kan dilarang siapa kok? Dan itu sama orang Madura itu sangat pemurah, jadi agak nakal-nakal dikit gak apa-apa. Kan saya yang sudah sering saya ceritakan itu yang nelayan di Bangkalan itu loh, gak dapat ikan sampai maghrib. Marah sama Allah, katanya Rahman Rahim sampai ini. Masa gak dapat ikan sampai suruh begitu ya. Gak dapat ikan, ya 5 lah. Untuk saya, istri saya, anak saya 3, masa dari pagi saya cari ikan, gak dapat satu-satu, katanya Rahman Rahim sampai ini. Mana Rahman Rahim yang ini? Bicara di salah-salahnya. Ya, terus bisa yo. Akhirnya ada ikan melompat ke kapalnya, ke perahunya 5. Terus minum lah 5 bener. Ya 10 lah. Katanya ya lah 10 lah 15 dulu. Akhirnya Gusti Allah memanjakan dia, wes tak kei ya, ikan masuk sampai penuh. Sampai akhirnya dia salah tingkah sambil nyeret kapalnya ke pantai, sambil salah tingkah sambil isin-isin ya, malu-malu. Allah memanjakan dia dengan ngasih ikan banyak-banyaknya. Ya begitu perahu sampai di pantai, terus dia kok melihat kok ada asap. Loh, di desa saya itu. Wah, ini jangan-jangan ada kebakaran. Dia lari, sebelum dia lari sampai 10 meter ada orang datang, ya, orang sampeyan kok. Ternyata rumahnya kebakaran, ini langsung. Kenapa masalah laut dibawa ke darat? Larinya itu masalah laut dibawa ke darat. Ini nawacita yang dia. Jadi teman sekalian belajar di luar Anfal. Jadi Anda harus mengerti metafor, kayak bulan telah pingsan di atas Jakarta. Kalau Anda berpikirnya seperti kejaksaan, ya gak ngaku orang bulan kok terus ngaput ya. Itu akhirnya berpikir secara konsep kan, musiknya Khairul Anwar langsung ditangkap orangnya. Aku ini binatang jalan, aku ingin menerjang. Nah, jadi ada bahasa hukum, ada bahasa
pergaulan sehari-hari, ada bahasa ilmu, ada bahasa budaya, ada bahasa gardu, ada bahasa warung kopi, ya, beda-beda. Ada bahasa sesama penggemar batu, ada bahasa sesama macam-macam. Ya. Al-Quran mengandung seluruh kemungkinan itu. Kadang-kadang ada satu kalimatnya Allah yang sangat bersifat hukum, tapi juga sangat punya tulisan sastra. Gitu loh. Jadi baca Quran itu tidak akan pernah selesai nikmatnya, terus menerus. Maka ketika kita mendengarkan anak-anak kita tadi membawakan musik Rendra, bulan telah sudah apa setelah apa sedang? Semaput. Pokoknya semaput lah ya, semaput di Jakarta. Itu kan Amsal. Beliau tadi sudah menjelaskan karena kena asap yang luar biasa. Nah saya pakai metafor yang berbeda. Jadi gini aja deh, semua itu yang pertanda. Jadi katakanlah gini, Allah itu kan Allahu nurus samawat, Allah kan cahaya langit dan bumi. Allah tidak mengatakan Allahu yunawwirus samawati wal ardh. Allah tidak mengatakan bahwa Allah mencahayai, tapi Allah adalah cahaya. Itu surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah itu sendiri cahaya. Tapi saya terus terbalik, begitu orang cahaya, Allah ya Allah ya. Nggak gitu, cara berpikirnya nggak gitu. Yes. Jadi kalau kita berpikirnya cukup Ahmad itu ya setiap hari bertengkar kita. Mentang-mentang Allah bilang Allah nur, begitu ada cahaya, Allah mesti cahaya. Gitu ya. Nah, karena Allah sumber cahaya, sekarang kita ngomongnya tata surya aja. Tata surya itu artinya bagian kecil dari galaksi. Sumber cahaya yang bikin kita ada pagi, siang, sore siapa? Apa? Matahari. Nah, katakanlah Allah diibaratkan sebagaimana matahari. Kita ini penghuni bumi. Maka apa rembulan? Muhammad. Rembulan adalah yang membuat malam sedikit agak terang karena memantulkan cahaya matahari ke bumi, betul nggak? Nah, kita anggap saja secara metaforik rembulan adalah pemerintah. Gitu. Pemerintah itu memantulkan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi rahmatnya Allah dari matahari ke bulan itu dipantulkan oleh pemerintah atau bulan itu ke bumi, sehingga malam hari kita tetap bisa lihat karena ada rembulan. Jadi tugasnya pemerintah adalah rahmat Allah diolah, dimanage dengan kabinetnya, dengan BUMN-nya menjadi barokatuhu. Ya, assalamu warahmatuhu alaikum. Apa ya? Assalamualaikum. Aslinya kan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Aslinya kan gitu. Tapi dengan retorika menjadi assalamualaikum baru koma warahmatullahi wabarakatuh. Aku nang pasar tuku beras karo ndok karo tomat. Tapi di situ diretorikakan assalamualaikum. Aku tuku beras nang pasar karo tomat karo ndok. Bukan aku tuku ndok karo beras karo tomat nang pasar. Itu namanya retorika, uslub. Nah, yang terjadi di Indonesia sekarang sampai kadar tertentu itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahmat Allah yang luar biasa ke Indonesia ini ketika sampai ke rakyat jadi adab. Karena yang ngurus nggak benar. Ini bukan tingkat kabupaten. Tapi ini serius, bukan karena saya di Bondowoso. Sekarang teori sosiologi yang terbaru adalah tidak penting negara, tidak penting pemerintah pusat. Yang penting adalah bupati ke bawah sampai rakyat yang paling bawah kompak, maka dunia akan beres. Gitu. Ini beneran. Perkara gubernur Jarno Kono, presiden menteri Jarno Kono. Yang penting bupati mengisor api, kompak, ya, unified, bekerja sama dengan bagus, dengan mesra, dunia beres. Itu teori terakhir.
Nah yang di atas ngerepoti kok begini, bingungi berikan ini ngomong ini. Jadi yang penting bupati ke bawah tolong dijaga, dipagari supaya masyarakat kompak dan damai di Bondowoso ini dari bupati ke bawah. Gitu ya. Oke. Jadi bapak sekalian terakhir, kenapa kok sampai pingsan? Dan dia mestinya memantulkan cahaya dikasih ke bumi tidak dewe. Akhirnya kakean cahaya matahari semaput dewe ngono nek akhir tulang. Nolong kok sakmu kae iki. Kene bayar pajak digayusi. Ya kan? Kene setengah mati. Nyambut gawe setengah mati kok kono digayusi. Kok opo? Nolong kok cilakai. Sampai setan ini putus asa. Gue aku, gue apa kan ini terus alas-alasan kak, alas-alasan apa? Ini tugas pulang ini pun mau membunuh batin kan. Bukan aja setan seksi Indonesia kan unik kan, dia keluar unik Jakarta kan. Apa ini? Lalu mereka mendalam gunanya pulang. Maksudnya ya gak gunanya, ini kalau kan wajar sih sama Buddha, nopo pulau sing di Buddha malah. Yang ini bisi cek korupsi sak miliar tapi cukup sak triliun. Gua pikir dia niku mek PDIP, Demokrat, Golkar, niku gagak PKS melok niku. Ngono aja mori-mori gitu kan. Dunia di Indonesia. Dunia. Tapi gak kabeh anak presiden ikut ya. Gak kabeh. Di Indonesia sekarang bukan banyak pencuri, bukan banyak koruptor. Di Indonesia sekarang ajaib kalau sampai tidak korupsi. Itu kira-kira oke. Terakhir sekali teman sekalian, saya khusus untuk teman-teman KPI. Jadi kita berangkat dari Pancasila sedikit, setelah itu tanya jawab boleh ya. Setelah itu kita dangdut satu tanya jawab. Dangdut belum ya? Boleh dangdut? Boleh. Masuk. Tidak musyrik enggak? Bid'ah. Kalau bid'ah berarti saya terus tanya sama beliau. Bid'ah itu artinya kreativitas, sesuatu yang baru itu ya. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Jadi Sayyidina Umar melihat arek-arek terakhir 11 mari ngono tilang ngobrol kalau gunane akhirnya Sayyidina Umar memperpanjang menjadi 23. Kan gitu. Ngono ceritanya itu bid'ah. Jadi ahli bid'ah nomor 1 itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Lalu bid'ah yang biasa. Yang Nabi Muhammad itu khalifah ya khalifah. Betul? Kamu tahu? Karena Muhammad gak tahu ngantor kok, itu gak kantor. Bid'ah kabeh. Jadi ahli bid'ah kalau terus gak tahu-tahuan. Kalau pengajian yang gue panggung ini bid'ah ini. Gak pernah Rasulullah bikin panggung bid'ah kabeh. Ya kaos soblong ditulisi opo, gak pernah Rasulullah gak pernah pakai kaos. Rasulullah gak punya akun Facebook. Bid'ah kabeh kan. Saya gak bingung ya Rek. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah makhluk. Jadi kalau rukun iman kamu rubah, rukun Islam kamu rubah, itu bid'ah. Tapi di luar dua itu tidak ada bid'ah. Gitu ya. Semua melanggar syariat gak. Jadi maksud yang di Nabi gak tahu numpak motor, awakmu numpak motor itu bukan bid'ah. Asal aja numpak motor nabrak wong ini sing salah nabrak wong. Dangdut tidak bid'ah. Dangdut tidak bid'ah. Sing salah adalah dangdutan pas wong Jumat. Kalau terawehan pinggirin dangdutan itu salah. Wiritan itu gak ada bid'ah, meskipun Anda tidak tahu Rasulullah wiritannya apa saja, ada bahan-bahannya, tapi kan wong Jawa lah wiritannya macam Allahumma ta'ala, Allahumma ta'ala, Allahumma tuhno. Apa ini? Malaikat bingung, apa ini? Allahumma ta'ala itu cara Jawa, Mas Jibril. Apa ini? Allahumma na'entek, mana menang. Allahumma tuhno, butuh misalnya, Allahumma tuhno. Di mana ya Karim gak paham artinya. Sebenarnya Allahumma tuhno. Ya Allah kalau saya butuh ada dia. Saya tidak kaya, tidak apa-apa, saya pas butuh ada. Kan gitu ya. Ya, apa ya.
Nggak kaya, nggak apa-apa, asal pas mau bayar sekolah anak, ya Allah kok ada. Nggak enak semua mas. Itu sebenarnya banyak orang kaya ketika butuh nggak punya. Benar nggak? Pilih mana sampean? Aku loh pilihanmu. Pilihanmu ya kaya ya Allah butuh. Aku tuh, Timur doang. Gitu ya Mas sekalian, kita berangkat dari Pancasila. Singkat kata, kita urut aja. Ini pembikin Pancasila konsepnya itu luar biasa. Pancasila itu bukan 5 jejer, tapi 5 urut. Ngerti jejer karo urut? Nek, doke itu urut. Itu urut. Nek jejer itu karapan sapi. Jejer. Nah, Pancasila itu urut. Puncak hasilnya, kun fayakunnya adalah sila terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu puncak pencapaiannya, betul nggak? Nah, tercapai belum sekarang? Belum. Agak melok-melok loh Pak. Dan saya juga tidak menganjurkan oleh ngomong gurung karo apa jenis getu-getu hatinya. Gurung. Nek gerung kan lumayan, itu gurung. Oh berarti sila keempatnya belum beres sehingga tidak bisa mencapai sila kelima, betul nggak? Sila keempat apa? Jangan nggak jelas tapi ya jelas. Nah, itu banyak ayat seperti itu. Jadi Allah itu menyuruh Anda untuk terus menerus jangan pisah sama aku, makanya nanya terus sehingga kita mesra terus sama Allah karena kita nggak akan pernah tahu. Dan ketidaktahuan itu baik. Kalau di depan Allah, jangan terus sama kepada Allah datang dengan ilmu, emang apaan lo? Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu di depan Allah, betul nggak? Jadi kalau engkau mengabdi kepada Allah, jangan bawa kepandaianmu, raimu, pinter-pinter apa betul kata Allah. Ana alam wa anta la ta'lam, kan gitu. Jadi kita kepada Allah kan membawa yang bagaimana? Datang ke Allah membawa kepandaian atau kebodohan? Kebodohan. Ah, gitu Bang. Padahal Allah suruh ikra, katanya suruh ikra. Ya kan? Asik kan sama Allah itu. Sama dengan suami istri mas. Nggak dicium katanya nggak cinta, dicium katanya pura-pura. Kenapa? Begitulah cinta. Modus katanya. Modus itu sih galu gitu. Tapi itulah cinta mas, itulah cinta. Jadi hidup itu bukan hanya hukum, bukan hanya undang-undang, bukan hanya syariat, bukan hanya fikih. Hidup itu juga silaturahmi. Di dalam silaturahmi itu yang nomor satu adalah Rahman, Rahim. Makanya hubungannya kan silaturahmi, gitu kan. Nah, cinta ini sifatnya tidak sama dengan hukum. Kalau cinta mampu bisa gini. Tuhan bilang setelah anak yatim dieksploitir oleh laki-laki di Arab di zaman jahiliyah, terus Allah mengatakan kemarin orang-orang Arab kawin bisa 100-200, Allah mengatakan saya revolusi dari 100-200 cukup 4 saja. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Itu jangan dilihat 4-nya dari angka 1, lihat 4 dari angka 200. Kalau dari 200 ke 4 kan bagus banget kan. Itu kan sudah revolusi luar biasa. Sebelumnya orang pada kawin semuanya sampai ratusan. Oleh Allah direvolusi, diregulasi 4 cukup. Bukan luar biasa. Tapi kalau melihatnya kita dari cari pacar nggak dapat, enggak. Aku nggak silsilan situ kalau dulu tukang beca dan gemerap di pahat ini. Pak sobat kucingnya. Nah, makanya harus ngerti asbabun nuzul dari 4. Kemudian itu kan apa masa diskusi. Wa in khiftum alla ta'dilu. Bahwa kita kan ini akhirnya keputusannya di Anda. Mas namanya siapa? Mas Rahmat. Mas Rahmat. Nah,